Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Hisham Mukti Nugroho, yang kedua Muhammad Rizky, yang ketiga Muhammad Bagus Nugraha akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi topik 5 Filosofi Pendidikan Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Menurut kelompok kami, berdasarkan video yang telah diamati, praktek baik yang ada di setiap video tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, video pertama Sekolah Kembang. Pada Sekolah Kembang ini, para pendidik memberikan motivasi sejak dini kepada anak-anak sekolah kembang dan menumbuhkan rasa untuk belajar dengan memotivasi dan mengemas pembelajaran dengan penuh kegembiraan dan berpusat pada anak-anak. Di sekolah kembang ini, peserta didik diajak untuk menentukan tujuan pembelajaran sampai dengan proses merefleksi proses pembelajaran. Yang kedua, video kedua Sekolah Eurodio. Pada video tersebut, Sekolah Eurodio merupakan sekolah yang dalam proses pembelajarannya menerapkan kesepakatan atau perjanjian bersama yang dijalankan oleh seluruh pihak warga sekolah. Jadi, kesepakatan ini bersifat untuk dijalankan oleh semua pihak. Dengan adanya kesepakatan ini, semua dapat berjalan dengan baik dan saling menghormati. Model pembelajaran yang ada di sekolah Eurodio berbasis proyek dan riset. Peserta didik yang bersekolah di sekolah ini tidak hanya belajar dengan guru kelasnya, melainkan sekolah menyediakan fasilitas atau mendatangkan ahli untuk peserta didik. Proses pembelajaran inilah yang juga menjadi penilaian bagi sekolah, tidak hanya nilai akhir saja. Pada video ketiga, di SDN 010 Bongan di sekolah SDN 010 Bongan yang menerapkan memerdekakan peserta didik dan memerdekakan pembelajaran sangat memperhatikan aspek lingkungan, yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Dalam hal ini termasuk fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Selain fasilitas dan sarana prasarana di SDN 010 Bongan juga membuat dan memelihara kebun sekolah, ada kandang kambing, dan kolam ikan. Yang semua itu dapat berguna sebagai penunjang proses pembelajaran bagi peserta didik dengan melihat dan menerapkannya secara langsung proses merawat dan memelihara kambing dan ikan tersebut. Pada video keempat, Sanggar Anak Akar. Prinsip pembelajaran yang ada di Sanggar Anak Akar yaitu membuat wadah atau tempat untuk menampung bakat-bakat dan membuat anak-anak merasa nyaman dan aman untuk meningkatkan dan mengeksplor dirinya. Di Sanggar Anak Akar ini juga memberikan kesempatan dan ruang bagi anak-anak untuk saling berkomunikasi atau berdialog dan mengungkapkan apa yang ia ingin capai. Pertanyaan kedua, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Praktik baik yang ada di sekolah tempat kami melakukan praktik pengalaman lapangan di SDN 02 Mojorejo Kota Madiun yaitu sebagai berikut. Pertama, di SDN 02 Mojorejo ini merupakan sekolah adiwiyata yang ditunjuk dan terpilih memenuhi syarat adiwiyata. Lingkungan sekolah yang penuh dan banyak tanaman ini membuat lingkungan sekolah menjadi asri dan tampak segar karena pembiasaan warga sekolah antara anak-anak dan bapak ibu guru yang selalu giat membersihkan dan menyirami tanaman secara gotong royong. Kemudian di SDN 02 Mojorejo ini memiliki salah satu program yang menjadi unggulan, yaitu dongeng di pagi hari atau disebut juga Dopari.
Dopari ini yaitu peserta didik dilatih dan diasah kemampuannya untuk mendongeng dan bercerita di depan umum atau di depan siswa lainnya. Dari program ini mampu meraih kejuaraan di tingkat provinsi dan mendapatkan bantuan pembangunan gedung sekolah yang saat ini menjadi gedung Dopari yang berguna untuk tempat latihan dan ruang pertemuan atau aula. Kemudian program baik lainnya yaitu pembiasaan setiap hari Jumat, yaitu Jumat Religi. Di Jumat Religi ini, seluruh peserta didik berkumpul di halaman sekolah dan bersama-sama melafalkan Asmaul Husna, membaca Yasin, hafalan surat-surat Al-Quran, dan dilanjut berjamaah sholat duha. Dengan pembiasaan ini dapat membentuk akhlak dan kebiasaan peserta didik dalam religius dan aspek agama. Selain itu, di sekolah ini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi yang tinggi, karena sebagian peserta didik juga ada yang beragama non-Islam. Semua sangat menghargai dan tercipta suasana yang rukun, aman, dan tentram. Pertanyaan ketiga, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Menurut kelompok kami, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, yaitu guru dan atau pendidik memahami peserta didik dan membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu guru melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya, karena sejatinya guru adalah fasilitator bagi peserta didik, yaitu membimbing, mengarahkan, dan mengayomi peserta didik, dan mendukung potensi atau bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, dalam proses penyelenggaraan pendidikan juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan dukungan dari masyarakat, orang tua. Karena dengan begitu pendidikan tercipta dan mendapatkan hasil yang diinginkan dan siap untuk menghadapi dan bermasyarakat. Karena dalam bermasyarakat diperlukan pendidikan untuk melaksanakannya. Jadi pendidikan yang ada saat ini harus memerdekakan dan berpihak bagi peserta didik. Karena peserta didiklah yang nantinya menjadi agen perubahan dan dapat melakukan tantangan zaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.